Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Silakan duduk, Kak. Baik Kak, terima kasih. Dengan Kak Ayu ya, yang tadi malam menghubungi saya untuk melakukan pertemuan hari ini. Iya betul sekali Kak. Kenalin, saya Ayu Ningsih. Saya Nur Rafia. Bagaimana kabarnya Kak Ayu sekarang? Alhamdulillah baik Kak. Jadi sekarang kegiatan Kak Ayu ini apa ya? Alhamdulillah kan, saya kan kelas 2 hebat ya. Nah sekarang saya sudah bekerja. Nah kan sekarang kan saya baru pertama kali bekerja Kak. Nah itu sekarang saya kayak pusing, kayak pikiran, insomnia Kak. Gitu. Jadi permasalahan Kak Ayu ini yaitu tentang pekerjaan yang kakak Ayu hadapi sekarang ya. Ya betul sekali Kak. Kak Ayu ini datang ke saya ini dengan keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang lain untuk datang ke saya. Kebetulan teman saya sendiri Kak. Bisa silakan kakak cerita kepada saya tentang permasalahan apa yang kakak alami. Jadi gini Kak, nah saya kan sekarang sudah bekerja. Nah kebetulan gaji apa ya, kayak kerjaan saya sekarang itu belum memenuhi kebutuhan saya Kak. Kayak saya bilang terbuka aja ya sama kakak. Nah sekarang kan saya kerja tuh di tempat juga sekarang. Nah itu upahnya tuh hanya sekitar jutaan Kak, tidak mencukupi kebutuhan saya saat berada di Makassar begitu selama sebulan. Nah jadi baru-baru ini saya apply ke dua perusahaan. Nah pada perusahaan pertama, misalkan saya bilangnya itu perusahaan A atau B aja ya. Nah pada perusahaan B ini saya sudah diterima Kak. Nah saya diberi waktu untuk mengambil keputusan seperti itu Kak. Nah pada perusahaan B ini upahnya itu sekitar 4,2 juta per bulan. Akan tetapi jarak tempuh dari tempat tinggal saya itu sangat jauh Kak. Sebenarnya masih sama-sama kota Makassar, tapi menurut saya agak jauh. Terus jam kerjanya itu setiap hari Senin sampai Sabtu, 5 hari kerja Kak. Dan itu menurut saya apa ya, jam kerjanya itu full Kak, dari pagi sampai malam. Kemudian kan pada tempat kerja saya yang sekarang ini, tempat tinggal saya itu dekat banget dari tempat tinggal saya, mungkin sekitar 5 menit saja Kak dari tempat tinggal saya. Nah kemudian saya kan juga apply lowongan kerja di perusahaan C ya, sebetulnya begitu. Nah perusahaan C ini saya juga sudah diterima Kak, tinggal menunggu keputusan saja dari pihak perusahaannya. Nah dari perusahaan ini upahnya itu sebulan sekitar 3,7 juta. Nah itu kerjaannya menurut saya lumayan bagus Kak, soalnya itu kerja dari rumah. Tapi dalam setiap 6 bulan sekali kita harus visit lapangan. Nah itu dia Kak, visit lapangannya itu dengan biaya sendiri Kak. Tapi saya kan orangnya suka traveling ya. Nah itu visit lapangannya itu ke Jawa Kak, jadi saya agak suka. Nah itu yang saya bingung kan, akhir-akhir ini saya sering pusing apakah saya ambil yang mana ya, apa saya resign atau bagaimana gitu loh Kak. Jadi gitu deh Kak. Oh jadi Kak Ayu ini memiliki 3 pilihan, di mana ada memiliki tiga pilihan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang membuat Kak Ayu itu bingung dan tertekan saat ini. Nah, apa faktor yang paling membuat Kak Ayu itu ragu apakah dari gajinya atau dari jarak tempuhnya gitu? Sebenarnya kan yang membuat saya ragu tuh Kak, kayak apa ya, saya itu butuh waktu untuk kayak untuk diri saya sendiri tuh, supaya saya tidur yang cukup gitu loh Kak.
saya tuh bagus, terus saya bisa paginya tuh olahraga gitu. Dan mungkin menurut saya tuh kayak apa ya, upahnya tuh bisa mencukupi kebutuhan saya gitu loh Kak. Oh, jadi bagaimana sih seperti itu ya Kak. Jadi bagaimana dampaknya terhadap diri Kak Ayu akhir-akhir ini? Dampaknya tuh Kak, saya sering banget kayak gini ya, saya tuh insomnia Kak, hampir setiap malam tuh insomnia, pikiran, cemas. Jadi paginya tuh kalau kan insomnia tuh sampai jam 2, jam 3 pagi Kak. Jadi besoknya tuh lambat bangun Kak. Terus apa ya, kayak nggak semangat gitu loh. Jadi hal itu yang membuat Kakak kepikiran ya tentang pekerjaan itu. Nah, di satu sisi Kak Ayu ini gajinya itu belum mencukupi ya, dan di sisi lain Kak Ayu juga ingin pekerjaannya itu tidak menguras waktu dan tenaga. Nah, kedua kebutuhan ini tampaknya membuat Kak Ayu bimbang ya. Baik, saya memahami bahwa Kak Ayu itu ingin mengambil keputusan yang tepat, tetapi banyak aspek yang banyak aspek yang belum Kak Ayu sulit untuk memilih, membuat Kak Ayu itu sulit memilih. Menurut Kak Ayu, pekerjaan yang ideal itu seperti apa ya? Menurut saya sih Kak, pertama ya upahnya tuh harus cukup kebutuhan saya. Kemudian saya punya waktu tidur yang cukup untuk itu Kak. Jadi misalkan nih saya nggak insomnia pas pulang gitu loh, jadi nggak terlalu kepikiran untuk apa ya, kayak kepikiran untuk besoknya tuh harus gimana gitu, besoknya moodnya tuh bagus gitu loh, jadinya semangat kerjanya juga. Jika kita melihat lebih dalam, apa sih ketakutan terbesar Kak Ayu bila salah memilih pekerjaan saat ini? Saya itu takutnya Kak nanti bakalan menyesal gitu loh Kak, apalagi kan pada pekerjaan yang pertama itu, yang sekarang itu saya sudah dekat dengan siswa saya, kan saya kerja di bimbel gitu loh Kak. Berarti kakak itu sudah nyaman ya pada pekerjaan yang pertama, sudah terlalu dekat ya sama siswa. Ya, tapi itu Kak, upahnya tuh nggak memenuhi gitu loh Kak. Kebutuhan Kak Ayu belum tercukupi dari pekerjaan yang pertama Kak Ayu. Iya Kak. Jika Kak Ayu itu membayangkan diri Kak Ayu itu 1 tahun ke depan, kondisi bekerja seperti apa yang Kak Ayu harapkan ke depannya, bagaimana? Nah, saya tuh inginkannya tuh intinya tuh ya kerja tuh nggak apa-apa sebenarnya, kayak kerja 8 jam, 10 jam tidak apa-apa, yang penting itu diri saya bisa cukup, kayak pulangnya tepat waktu, nggak ada kayak lembur. Jadi apa ya, kayak nantinya tuh saya istirahatnya tuh cukup Kak gitu loh, terus upahnya juga memenuhi kebutuhan saya Kak. Jadi perasaan apa sih yang muncul saat Kak Ayu itu memikirkan tiga pilihan pekerjaan ini? Saya itu cemas Kak, bingung, takut saya salah pilih gitu loh Kak, jadi takut saya menyesal gitu. Jadi karena kita hanya bertemu 1 kali ini, maka pertemuan ini saya sendiri langsung akan memberikan solusi kepada Kak Ayu, bagaimana cara solusi untuk Kak Ayu keluar dari permasalahan ini. Baik, nah, jadi hal yang pertama kita lakukan itu kita menentukan prioritas apa yang paling penting yang Kak Ayu butuhkan saat ini. Yang pertama itu kan Kak Ayu tadi bercerita kan tentang penghasilan yang mencukupi. Yang kedua itu
waktu kerja yang tidak terlalu berat. Nah, jika kita bandingkan dengan perusahaan A, perusahaan itu kan Kak Ayu sudah nyaman dan jarak tempuhnya juga sudah dekat dari tempat tinggal Kak Ayu, tempat tinggal Kak Ayu, dan tapi belum memenuhi kebutuhan finansial Kak Ayu. Sedangkan perusahaan kedua ini memenuhi finansial Kak Ayu, tapi tidak memenuhi kenyamanan dan waktu pribadi Kak Ayu karena keterbatasan waktu untuk beristirahat. Sedangkan di perusahaan ketiga ini memenuhi semua finansialnya, sedangkan fleksibel ataupun peluang berkembang dan Kak Ayu terkait dengan kegiatan lapangannya, tapi visi lapangannya menggunakan dana pribadi dipotong dari gaji Kak Ayu jika ingin dan visi lapangannya. Menurut saya sepertinya perusahaan C yang paling seimbang yang Kak Ayu butuhkan saat ini. Kak Ayu memenuhi kebutuhan, karena di situ Kak Ayu memenuhi kebutuhan finansial, sedangkan fleksibel ada peluang berkembang. Dan Kak Ayu juga bisa sebenarnya mengambil perusahaan yang ketiga, yang pertama ini, dimana di situ kan hanya melakukan satu kali pertemuan dalam seminggu. Jadi Kakak Ayu bisa mengambil itu supaya ada tambahan-tambahan untuk bantuan seperti itu. Betul juga ya Kak, saya baru kepikiran loh, ternyata iya ya, kalau saya ambil perusahaan C, saya masih bisa tetap kerja di tempat kerjaan saya sekarang ya. Ternyata iya ya Kak ya. Jadi bagaimana menurut Kak Ayu pribadi, apakah setuju dengan saran yang saya sampaikan kepada Kak Ayu? Iya Kak, kayaknya saya setuju deh. Memang sepertinya saya harus mengambil perusahaan C, jadi saya masih bisa bekerja di perusahaan saya sekarang, di tempat kerja saya sekarang. Karena tadi Kak Ayu itu bercerita bagaimana Kak Ayu itu merasa tidak bisa tidur dan di malam hari karena kepikiran terus tentang soal pekerjaan. Nah, saran saya jika Kak Ayu ingin cepat tidur di malam hari, Kak Ayu bisa melakukan latihan pernapasan agar bisa rileks. Iya. Nah, kita sudah apakah ada hal lain yang ingin Kak Ayu sampaikan kepada saya sebelum kita akhiri sesi ini? Sepertinya itu saja Kak, pertanyaan saya yang saya tidak sama Kak, soalnya akhir-akhir ini saya hanya ada masalah itu saja sih, gak ada masalah lain Kak. Hari ini kita telah baik jika tidak ada baik hari ini kita telah meninjau 3 pilihan pekerjaan yang memahami kebutuhan utama Kak Ayu, di mana menyusun keputusan yang paling sesuai. Ada tampak Kak Ayu tampak lebih yakin dengan pilihan perusahaan C dan perusahaan A yang bisa Kak Ayu pilih. Terima kasih ya Kak Ayu telah terbuka kepada saya. Saya harap Anda bisa, Kak Ayu merasa lebih tenang setelah sesi ini. Semoga keputusan yang Kak Ayu ambil membawa kebaikan bagi Kak Ayu sendiri. Ya, makasih banyak Kakak atas sarannya. Nanti kan 2 hari lagi kemungkinan besok saya akan menemui perusahaan Kak. Jadi nanti hasilnya saya juga akan kasih tahu Kakak kok. Semoga sukses ya Kak dengan
soalnya saya ada kerjaan lagi Kak. Makasih ya Kak sebelumnya. Sama-sama. Sama-sama Kak. Saya pamit ya Kak ya. Assalamualaikum. Salam.